Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita masih sehat-sehat hari ini. Ada kali antara kalian yang kita hadir pada hari ini? Ya, siapa? Ya, semoga besok sudah bisa bersama-sama dengan kita. Amin. Ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya, akan dikatakan namanya. Abdullah, Aulia, Siti Nurfadila. Ya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan dan dilancarkan dalam belajar nanti insyaallah. Amin. Ya. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau siap, mana semangatnya? Ini semangatku luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita lihat dulu tengok kiri kanan. Apakah masih ada sampah-sampah di dalam kelas kita? Tidak ada. Bagus. Selanjutnya, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak ingin bertanya, siapa yang masih bisa mengulangi materi pada pekan yang lalu? Ya, silakan Siti Nurfadila. Ya, bagus. Bagaimana kondisinya? Bagaimana pada waktu itu? Iya, baik sekali, bagus. Ya. Jadi pada pekan yang lalu setelah kita mempelajari materi bagaimana kondisi masyarakat Arab pada waktu itu, ya. Nah, bagaimana kondisinya adalah yaitu suka menyembah berhala, suka berperang antar suku, suka berzina, mengubur bayi perempuan yang masih hidup. Ya, coba bayangkan itu adik sekalian, bagaimana kondisi Arab pada waktu itu. Jauh dari nilai-nilai keislaman, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, jauh dari nilai-nilai norma, ya. Maka itulah kondisi Arab pada waktu itu. Ya, maka insya Allah hari ini kita akan belajar bagaimana misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Mengapa penting ya untuk kita pelajari misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW? Mengapa penting? Siapa yang bisa tahu? Ya, baik, silakan Abdullah. Ya, bagus. Ya, bagus sekali. Ya, jadi itu tujuannya. Kita
harus tahu mengapa penting kita mempelajari misi dan strategi dakwah Rasulullah, ya, agar kita bisa mengetahui bagaimana dulu Rasulullah itu berdakwah, ya, bagaimana Rasulullah itu punya misi, bagaimana Rasulullah itu punya strategi, ya, sehingga Islam itu yang rahmatan lil alamin bisa diterima oleh bangsa Arab pada waktu itu, kemanusiaan, ya. Bapak akan memutarkan video sebentar, namun setiap kelompok yang sudah Bapak bagikan kelompok pada pekan lalu, ya, akan mengamati video ini ataupun melihat apa saja yang ada dalam video itu, permasalahan-permasalahan, ya, yang ada di dalam video itu. Kemudian nanti didiskusikan. Ya, apa yang kira-kira yang bisa adik-adik bisa temukan di dalam video ini, ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, silakan. Ya, baik. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah, jelas ada tantangan dan rintangan, ya. Namun beliau tetap tabah dan sabar agar bisa dakwah itu diterima oleh masyarakat Mekah pada waktu itu, ya. Jadi silakan adik-adik sekalian cari permasalahan di sini, ya. Kemudian didiskusikan, ya. Habis didiskusikan kita presentasikan untuk setiap kelompok untuk Baik, apa sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, ya, kita persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi kepada kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengajarkan kepada mereka yang berbuat kejahatan dan kemaksiatan agar menghentikan perbuatan-perbuatan terlarang yang berdasarkan firman Allah. 3. Ya, baik. Kita persilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketawaduan, menyampaikan dakwah kepada umatnya. Dalam menyampaikan dakwahnya, beliau mempunyai misi-misi dakwah yang berisi dengan ajaran-ajaran Islam yang akan merubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akidah dan akhlak, serta memiliki ilmu dan pengetahuan tentang Islam, sehingga melahirkan keturunan yang berakal dan berbudi pekerti dengan syariat Islam. 2. Melihat dari sifat dan perilaku masyarakat Mekah yang melenceng dari akidah Islam seperti merampok, berjudi, minum minuman keras, dan sebagainya, sehingga kehidupan mereka identik dengan pertengkaran dan permusuhan serta jauh dari kedamaian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kelompok 2. Ya.
tadi kita sudah mendengarkan ya semua presentasi dari semua kelompok ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bagus semua, alhamdulillah bagus semua. Kelompok 1 sangat bagus ya. Kelompok 2 juga sangat bagus. Kelompok 3 bagus dan kelompok 4 bagus. Ya, kita hapus dulu. Ya. Sebagai kesimpulannya bahwasanya misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah yang pertama, bagaimana misinya tadi? Misinya adalah bagaimana Rasulullah itu bisa mengajarkan ketauhidan ataupun mengajarkan masyarakat Arab untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mengapa? Karena orang Arab pada waktu itu menyembah berhala. Yang kedua, ingin Rasulullah itu punya misi, ingin mengajarkan bagaimana agar orang-orang Arab Mekah itu pada waktu itu punya akhlak yang bagus, ya, berakhlak, bermoral. Kenapa? Karena mereka suka berjudi, mereka suka berzina, bahkan mereka ingin saling membunuh, ya, bahkan mengurut bayi perempuan. Ya, maka Rasulullah itu ingin mengajarkan akhlak yang bagus. Ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah itu ingin mengajarkan kepada mereka bahwasanya adanya hari kiamat, karena mereka tidak percaya hari kiamat. Ya, mereka tidak percaya hari kiamat. Maka Rasulullah itu mengajar, misinya adalah bagaimana menyampaikan bahwasanya ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Setiap yang kita lakukan di muka bumi ini akan Allah balas di hari kiamat nanti. Ya. Yang kedua adalah kesimpulannya bahwasanya strateginya Rasulullah itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah ya, Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi atau secara sirriah. Rasulullah itu pertama berdakwah di Mekah itu adik sekalian, anak-anakku sekalian, itu punya strategi. Ya, tidak langsung dia sampaikan secara langsung terang-terangan, tidak, tapi punya strategi dulu. Ya, strategi ini yang langsung diperintahkan oleh Allah, ya kan? Karena pada waktu itu Islam masih sedikit. Ya, jadi Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dulu kepada kerabatnya, kepada sahabat-sahabatnya, pada keluarganya, ya. Hikmahnya apa? Agar dakwah itu tidak langsung dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Ya, pada waktu itu. Ini berdakwahnya selama 3 tahun. Setelah turunnya surah Al-Hijr, ya, maka Rasulullah SAW itu disuruh berdakwah secara terang-terangan. Itu dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah menaiki bukit, kemudian mengumpulkan para kafir Quraisy. Ya, baru Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ya, pada waktu itu. Ya, jadi itulah kesimpulan yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini. Ya, bagaimana apa yang kalian pahami dari materi kita tadi? Apa yang bisa dipahami tadi? Ya, bagus. Bagaimana Rasulullah berdakwah ya di Mekah. Ya. Apakah pelajaran hari ini kita menarik? Menarik. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari yaitu bagaimana misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ya, insyaallah ya pada pekan yang akan datang. Dan sebelum kita tutup pada pertemuan kita, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.